Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, today's video is brought to you by Bitsgap. Ya, jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai dua bot yang sedang dirilis oleh Bitsgap. Ya, dan dua-duanya sudah bisa kita pakai, tapi masih dalam posisinya beta. Ya, seperti apa? Kita langsung bahas di videonya. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan ngobrolin mengenai satu platform jasa robot. Ya, tetapi tenang, ini bukan robot-robot yang kita dengar dalam news-news belakangan ini, ya. Karena Bitsgap ini legit robot. Dia tidak menjanjikan berapa persen sehari, berapa persen per minggu, dan apapun juga. Ya, jadi ini bentuknya API dan dana semua dipegang oleh kita. Loh, kok bisa? Ya, baik lagi, karena API. Jadi dananya kita bisa taruh di akun kita bisa pilih di Binance, OKX, KuCoin, Bybit, dan ada 15 exchanger lainnya yang bisa kita pakai. Tentunya level dunia ya. Dan juga dia sudah di review oleh di Trust Wallet sebanyak 403 kali dengan skor sebesar 4,5 ya. Dan selain dari itu, yang unik juga adalah ada 7-day free trial. Jadi bagi kalian yang masih penasaran tapi belum, gimana ya, kalau sampai harus bayar dulu belum siap, bisa gunakan jasa mereka secara gratis untuk 7 hari ke depan dan tidak perlu pakai credit card ya, karena sering kali ya untuk berbagai macam hal lah di internet ini kita masukin credit card, lalu tiba-tiba kalau sudah lewat masa gratisnya langsung ditagih. Di sini nggak perlu ya, kita nggak perlu pakai credit card. Nah, selanjutnya kita bisa lihat bahwa si Bitsgap ini sudah cukup besar ya, trading volumenya sebesar 300 miliar USD, bots yang sudah startednya sebesar 3,7 juta ya, dan dipakai lebih dari 500.000 traders di seluruh dunia. Ya, jadi pada hari ini kita akan bahas dua robot baru mereka, dan ini bisa dibilang dua-duanya masih dalam beta ya. Jadi kita yang pertama akan bahas mengenai Buy the Dip bot dan juga DCA bot. Jadi tanpa lama lagi langsung kita masuk ke pembahasannya. Oke, jadi yang pertama kita akan bahas dulu Buy the Dip bot ya. Nah, tapi sebelum kita mulai, ini di gua hujannya cukup deras ya. Jadi sorry kalau suaranya sedikit kurang optimal ya. Kita langsung masuk ke pembahasannya. Jadi apa itu Buy the Dip? Buy the Dip itu adalah satu term yang dipakai oleh ya trader-trader cryptocurrency maupun saham ya, yang mengindikasikan kita membeli di harga saat si stok atau currency atau cryptocurrency kita sedang turun harganya ya. Dengan mengakumulasi base currency saat harga mereka turun, ini dianggap menjadi salah satu cara paling efisien untuk downtrend trading ya. Nah, bagaimana cara kita menggunakan si Buy the Dip bot ini? Tentunya saat harga turun. Nah, key takeaways-nya ya, buying the dips ini bisa profitable di dalam strong downtrends ya, dan di-repeat dengan price bounces ya. Nah, seperti biasa, price nggak akan turun langsung seperti roller coaster. Biasanya dia akan turun, ada rally lagi, turun, dan rally lagi ya. Nah, dengan menggunakan si bot ini, simpelnya kita nggak perlu capek-capek mantengin terus ya, karena lagi-lagi nggak semua orang punya waktu untuk melakukan itu ya. Nah, terus juga kita bisa lihat ya, dengan kita buy the dip ya, kita bisa menurunkan average cost kita. Nah, buat kalian yang sering nonton DCWT pasti sering dengar lah gue bilang kita meng-average harga kita, menurunkan harga average kita. Nah, dengan kita menggunakan Buy the Dip bot ini bisa dilakukan secara otomatis ya. Dan sekarang kalau kita lihat juga si amount of base currency di dalam account kita juga bisa diubah sesuai dengan buy sell order ratio kita. Nah, jadi ini bisa dibilang ada yang selain cuma dari ya buy the dip-nya saja ya, mereka juga ada rasio antara buy sell order kita ya. Oke, jadi bagaimana cara kita meng-create si Buy the Dip bot? Yang pertama, nanti kita klik di bagian si Start New Robot ya, lalu kita klik di sini, nanti akan keluar beberapa pilihan, kita klik yang Grid Bot ya. Jadi ini masuknya Buy the Dip ini seperti Grid Bot ya, tapi lebih fokusnya apabila terjadi dalam downtrend markets ya. Lalu setelah kita klik di sini, nanti kita klik yang Buy the Dip. Jadi yang pertama kita klik dulu Grid Bot, lalu kita klik lagi yang Buy the Dip ya. Nah, jadi setelah itu kita akan pilih ya exchanger apa yang kita akan pakai ya. Ada macam-macam, ada 15 biji, kalian bisa pilih sendiri ya. Di sini contohnya Binance, dan pairnya pun nanti kita bisa pilih ya, misalkan pengen BTC USD atau ETH USD dan lain-lain ya. Nah, lalu ketiga, investment. Nah, investmentnya kita harus tentukan dulu mau berapa banyak ya yang akan kita pakai. Jadi siapkan dulu dana, misalkan mau $1.000, $10.000,
atau $100.000 pun, ya tinggal kalian masukkan ke sini supaya bisa dihitung mau berapa banyak posisi, ya. Dan selanjutnya ya, udah gitu kalian tinggal pilih saja currency yang kalian mau pakai ya, bisa USD, Euro atau apapun. Tapi gua sarankan lebih baik menggunakan USD ya karena lebih gampang buat semuanya ya. Menurut gua juga lebih enak lah dibandingkan dengan pakai currency lain ya. Nah, sekarang trading frequency. Nah, ini cukup penting ya. Nah, ini yang sering kali grid bot yang dalam tanda kutip nggak perlu bayar itu biasanya mereka tidak ada settingan seperti ini ya. Dimana di sini ada 3 option untuk pemakaiannya. Yang pertama yang slow. Yang slow ini kita akan menaruh grid lebih sedikit ya. Jadi setiap grid itu 3%. Nah, bot ini akan mengeksekusi order lebih sedikit. Nah, tetapi profitnya akan lebih besar. Jadi sekalinya misalkan turun ya, dia buy the dip, dan naik langsung profit 3%. Nah, kalau average dia mengambil 1%. Ya, jadi ini yang tengah-tengah nih ya. Nah, yang tengah-tengah ini dimasukinya lebih ke balance menurut mereka. Di mana si profit per trade ini bisa menjadi option juga buat kita, ya. Nah, yang fast otomatis ini lebih cepat lagi. Hanya 0,3% saja itu akan ada grid baru. Nah, ini berarti akan banyak order yang bisa terjadi dalam satu hari. Nah, tetapi profitnya akan lebih sedikit. Nah, tip mereka ya untuk yang baru pertama kali menggunakan buy the dip bot ini lebih baik kita menggunakan yang average saja supaya apa bisa tahu dulu kurang lebih seperti apa ininya. Kalau kalian lebih cocok mungkin yang lebih slow ya bisa dibesarkan, kalau yang lebih fast ya bisa dikecilkan segridnya ya. Dan ini semua sudah langsung kita bisa pilih dengan 3 option ini ya, jadi nggak perlu repot-repot kita oprek detailnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya, nanti akan ada tulisannya seperti ini, mau slow, average atau fast ya. Oke, dan selanjutnya ada protection. Nah, ini optional ya, bisa kita pasang, bisa tidak seperti di sini ya. Bisa add protection atau dijalankan saja. Tujuannya adalah untuk misalkan take your profits atau misalkan cut your losses gitu ya. Jadi seperti ini cara kerjanya. Yang pertama take profits. Nah, jadi take profit ini didesain untuk memanage resiko kita apabila kita merasa bahwa ini sudah harganya ketinggian gitu ya. Nah, cara kerjanya seperti apa? Saat dia kena level tertentu. Andaikan kita set di sini ya. Kita set misalkan protectionnya ini ya anggap di 100.000 lah gitu ya, atau certain level lah. Nah, di situ nanti dia akan menutup atau meng-cancel semua open orders. Yang kedua, dia akan place a market buy order untuk remaining quote currency. Ya, jadi intinya semua posisi ditutup dan robot akan berhenti. Gitu. Nah, tujuannya apa? Supaya kita bisa mengambil profit. Nah, untuk stop bot ini seperti stop loss lah kesannya ya. Jadi dengan ini semua semua order di cancel juga ya, semua open order di cancel. Lalu mereka juga memberikan satu posisi market buy order untuk semua quote currency. Tujuannya sekali lagi untuk menutup semua posisi. Bedanya kalau ini dalam kondisi misalkan jatuh terus. Andaikan lu berteori bahwa kalau BTC nembus dari 21.000 maka ini akan berbahaya. Makanya kalau tembus, kalian akan stop semua robot. Nah, itu kalian bisa pasang ya untuk seperti safety beltnya lah ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk si buy the dip bot. Basically cara kerjanya cukup mirip seperti grid, tetapi lebih didesain untuk masa-masa sedang bear market seperti sekarang. Oke, dan selanjutnya ada DCA bot atau Dollar Cost Averaging bot. Nah, mungkin beberapa dari kalian berpikir, Bang, buat apa? Ini kan DCA bot kan banyak yang gratis, Bang. Yes, ya di Binance juga ada yang gratis. Tetapi biasanya DCA bot yang itu sangat simpel, ya. Biasanya dia hanya ngasih hanya waktu saja, gitu. Kesannya misalnya gini, jam 1 siang setiap hari Senin beli BTC seharga, bukan seharga, tapi sebanyak $10, misalkan. Nah, itu DCA murni. Itu bisa nggak dilakukan di sini? Bisa. Tetapi di sini kita bisa upgrade atau kita bisa custom sesuka yang kita mau. Bahkan kita bisa add juga beberapa indikator dan persentase dan lain-lain. Ya, jadi ini DCA bot yang benar-benar bisa customize. Ya. Tapi sebelum kita masuk ya ke situ, kita introduction dulu. Apa itu DCA? DCA ini adalah sebuah strategi di mana kita mendivide investment kita dengan beberapa average entry price. Jadi intinya apa? Ini adalah strategi kebalikan dari lump sum atau seringkali juga disebut sebagai all in. Ya, tentunya all in ini sering dilakukan oleh para investor yang mungkin cenderung masih baru ya. Jadi kesannya mereka punya dana 100 juta gitu ya. Mereka masukin ke satu titik. Ya kalau dia untung langsung wah kerasa banget. Tapi kalau dia beli di pucuk ya siap-siap. Drawdown-nya bisa sangat ekstrim. Nah, jadi dengan DCA ini kita bisa membagi resiko kita lebih baik menurut gua ya.
Nah, jadi intinya adalah kita membeli koin atau token dalam jumlah yang lebih kecil di beberapa price level yang tujuannya untuk ya baik lagi untuk mengubah si average price. Ya kalau kita kalau DCA kita bisa berubah si average price-nya. Tetapi kalau kita lump sum atau all in hanya satu saja, ya. Oke, nah pertanyaan sekarang kapan kita butuh DCA bot? Sebenarnya kalau untuk DCA bot kita perlu bisa dibilang setiap saat ya karena kenapa? DCA ini kalau misalkan robot-robot yang fokus untuk dalam sideways market ya hanya dipakai untuk sideways, bearish ya, hanya untuk bearish, yang bullish dan hanya untuk bullish. DCA karena sistemnya dia ini adalah averaging, jadi ya basically kita butuh kapanpun ya. Dan bisa dibilang si DCA bot dari si Bitsgap ini seperti Swiss Army knife ya, dimana kita bisa ubah sesuai dengan yang kita mau. Anytime scale buat long term investor maupun intraday trader. Nah, jadi ini cukup unik. DCA bot biasanya kan buat long term. Nah, di sini kita karena customize-nya bisa sangat ekstrim, ini bahkan bisa dipakai untuk intra trader, swing trader maupun ya basically any kind of trader. Ya. Key takeaways-nya. Yang pertama adalah kita bisa menemukan momentum untuk enter dan exit-nya. Nah, ini kita bisa set ya. Kalau kita technical traders ya berarti kita bisa nanti cek misalkan kita pengen RSI, MACD, moving average atau apapun kita bisa tambah ya. Kalau buat kita yang pokoknya mah gue setiap 10% atau minus 10% gue mau DCA itu juga bisa ya. Jadi baik lagi ini adalah bot yang fleksibel. Kalian mau sangat teknis bisa, mau sangat simple pun bisa ya. Lalu setelah itu pun kita bisa build DCA order ini dengan bentuk seperti grid juga ya untuk mendapatkan better average entry price. Dan ini juga bisa mereduce trade size ya, jadi untuk mendapatkan safe recovery dan juga melimit resiko kita apabila drawdown kita ya seperti yang gue bilang, kalau lu lump sum atau all in ya drawdown lu biasanya akan lebih besar dibandingkan orang-orang yang lebih menggunakan DCA. Oke, dan bagaimana cara kita membuat DCA bot? Basically caranya sangat mirip sekali dengan Buy the Dip, sama-sama kita klik Start New Robot ya. Lalu kita klik DCA bot dan baik lagi ya, dua ini masih beta ya. Nah, kita klik di sini lalu kita bisa pilih seperti biasa exchange mau pakai apa, bisa Binance, OKX, Bybit dan lain-lain ya. Lalu klik pair-nya mau apa dan kita pilih option. Nah, untuk sekarang baru posisi long saja. Nah, untuk yang short ini masih belum available. Makanya gue bilang ini masih beta ya. Nah, jadi yang pasti kita pilih dulu yang long ya. Setelah itu kita akan lihat ada available balance-nya berapa. Nah, setelah di situ ya ada satu note nih ya. Jadi bot ini bisa hanya maksimum menggunakan 95% dari available balance. Ya, jadi kalau misalkan $1.000, dia hanya bisa $950 saja. Ya, kenapa? Tujuannya adalah supaya si $50 itu bisa untuk cadangan kalau fees gitu ya. Lalu size-nya kita akan masukin dulu, itu yang pertama kita harus masukin ya. Size-nya mau sebesar apa? Dan nanti akan ada tulisan instant atau indicator. Nah, kalau instant ya kita itu bisa dibilang ini yang lebih simple ya. Jadi kita akan membuka langsung saat kita nyalakan bot ini ya. Nah, yang kedua indicators. Nah, kalau indicators ini saat robot ini dijalankan dia nggak langsung beli ya, dia tunggu dulu sampai terkena indikator tertentu. Nah, yang ini bisa dibilang lebih advance ya. Nah, jadi baik lagi buat kalian yang simple yang ingin menggunakan bot ini dengan cara yang mudah gitu, misalkan setiap 10% lu DCA gitu ya, bisa. Tapi buat kalian yang ingin misalkan day trading gitu ya atau intraday gitu ya, bisa juga kalian menggunakan indicators. Nah, di sini bisa macam-macam. Ya, lu bisa pakai MACD, ya, lu bisa masukin berapa ya. Dan ini akan dia beli apabila sudah kena titik si MACD tertentu. Ya. Dan yang lebih keren lagi adalah kita bisa edit di sini dan bisa pilih berbagai macam indicator dengan time frame dan macam-macam ya. Contoh seperti sini. Kita klik edit, kita bisa klik MACD-nya, ya, kita bisa klik bisa 30 menit, semenit dan ya literally bisa kita ubah sesuai yang kita inginkan. Dan bahkan bukan cuma kita bisa ngoprek satu indikator, di sini kita bisa juga tambah indikator lain. Contoh di sini ya, ada 3 ya. Kita bisa misalkan pakai MACD, RSI, dan misalkan apalagi gitu yang lain yang ada di sini ya. Nah, tapi hati-hati juga kalau terlalu banyak misalkan si indicatorsnya ya ininya akan turun ya. Possibility kita untuk membuka posisi. Jadi hati-hati jangan sampai terlalu banyak juga ya.
Lalu selanjutnya setelah itu kita bisa lihat juga ada options. Nah, options ini yang bisa dibilang cukup detail ya. Nah, ini yang lebih dalam lagi dan bisa dibilang ini lebih untuk ke intraday atau day trader. Oke, option. Jadi option ini adalah sebuah extra option untuk DCA bot. Ya, jadi baik lagi. Kalau kalian mau super simple, bisa yang kayak tadi, instant dan bisa diubah ke ya benar-benar simplistik. Ya, tetapi kalau kalian misalkan ingin day trading, swing trade, nah udah mulai harus masuk ke si daerah option ini ya. Jadi tujuannya adalah untuk men-set up price range dan untuk meng-avoid buying the dip and selling the dip. Kesannya apa? Beli di pucuk, jual waktu ngedip gitu. Nah, itu tentunya kita nggak mau ya. Nah, jadi kita bisa setting nih ya, indicators, kita bisa choose si price range-nya ya. Nah, di sini kita akan misalkan pilih maximum price berapa dan kita bisa ubah juga si price range-nya gitu ya. Lalu selanjutnya ada juga DCA orders. Nah, DCA orders ini kita bisa mengatur berapa banyak average buying or selling dari si traded coin kita. Ya tentunya nggak harus BTC, bisa macam-macam, kalian bisa pilih sendiri. Ya. Nah, di sini ada 3 hal. Yang pertama ada amount per order, ini size dari DC order kita. Ya. Jadi misalkan, lu misalnya kan punya $1.000 nih, atau 10.000 deh biar gampang ya. Misalkan, lu pengen dibagi berapa kali? Nah, ini otomatis penting. Amount per ordernya berapa? Kalau lu masukin 1000, berarti cuma bisa 10 kali. Kalau masukin 100, ya lu tinggal kalikan terus. Gitu ya. Nah, setelah itu ada juga numbers of DCA orders, lalu juga the price distance between DCA, gitu. Jadi misalkan per 10% dan lain-lain, gitu ya. Nah, tentunya ini bisa kalian oprek-oprek lagi sendiri, tergantung seperti apa mau kalian buatnya. Nah, ini yang menarik ya. Jadi ya DCA botnya ini bukan DCA murni. DCA-nya bisa kita customize bahkan sampai kita bikin juga indicators ya. Kita lanjut lagi ya. Kita masuk ke take profits. Nah, basically take profit sesuai dengan namanya adalah price yang kita ingin supaya bot ini exit the market dan tidak tambah lagi posisi. Ya. Di sini ada 2 cara ya. Yang pertama seperti biasa dengan persentase. Misalkan ya gua pengen take profits apabila posisinya sudah profit 20%. Tinggal lo masukin ya persentase 20%, take profit type-nya misalkan DCA di sini ya. Sudah dia akan langsung take profit sesuai persentase. Yang kedua dengan indicator. Misalkan RSI-nya kalau begini begitu, ya itu setiap trader beda-beda ya. Susah juga kalau dikasih contoh. Kalau sudah kena indicatorsnya baru dia take profits. Nah, setelah itu ya kita di sini juga ada 2 cara untuk persentase take profitnya ya. Ini yang pertama ada persen dulu ya. Yang persen ini fix. Yang pertama ini itu sesuai dengan namanya fix, kita akan sesuai dengan relative price of the first order. Yaitu yang versi simpelnya ya. Kalau DCA ini tergantung dengan relative volume weighted average price kita. Jadi ya baik lagi, lu mau simple apa? Lu mau simple yang fix. Kalau lu mau yang lebih lebih customize ya lu bisa yang klik yang DCA misalkan seperti itu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya, tinggal kalian klik percentage-nya bisa seperti apa, mau yang DCA itu fix gitu ya. Kita lanjut lagi ke indicators. Nah, untuk yang indicators basically ya sama kayak tadi, tetapi perbedaannya adalah dia akan trigger untuk take profits-nya apabila ya lu masukin misalkan MACD 12 dan 26 gitu. Kalau dia kena, maka take profit berapa persen. Kalau yang fix ya lu tinggal atur langsung di titik tertentu. Kalau yang DCA ya seperti yang tadi gue bilang yang weighted ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya, jadi overall intinya adalah DCA ini bisa kita oprek semau kita. Ya, jadi jangan berpikir bahwa DCA bot yang DC BitsGap ini sama aja dengan yang misalkan di Binance dan lain-lain. Ya, di sini lebih banyak flexibility dan basically bukan cuma seperti DCA bot ya ini ya. Ini bahkan kita bisa treat as a bot yang kita bisa code tanpa harus coding sendiri. Tinggal kita oprek-oprek saja si settingnya ya, which is really cool. Oke, jadi kesimpulannya seperti yang kita bisa lihat ya, bot ini tentunya berguna bagi kita yang mungkin secara waktu yang nggak bisa terus-terusan ngelihat chart. Ya mungkin kita punya pekerjaan yang demanding atau ya mungkin kita pusing aja kalau lihat chart terus-terusan. Ya kita bisa menggunakan 2 bot ini. Yang pertama adalah buy the dip. Ya ini cara kerjanya mirip seperti grid tapi ada sedikit spice untuk lebih ke bear market.
Dan yang kedua ada DCA bot. Nah, DCA bot ini sebenarnya namanya nggak, kalau DCA kita mikirnya cuma oh ya udah nanti kita set waktu, tanggal untuk beli. Tetapi ternyata ya DCA bot ini jauh lebih kompleks dan kita bisa customize sesuai dengan yang kita inginkan. Mulai dari take profits-nya, stop loss. Jadi bukan cuma menggunakan sebagai DCA untuk long term, tapi kita bisa gunakannya seperti bot pada umumnya. Ya, biasanya kita harus minta orang buat coding dan lain-lain. Di sini kita bisa tinggal custom saja mau bentuknya seperti apa. Ya, jadi that's really cool. Jadi buat kalian tertarik bisa menggunakan 7-day free trial-nya, tinggal nanti buat register account di dalam BitsGap. Dan bagi kalian yang belum nonton DCWT, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum memiliki akun ya dalam beberapa exchanger tentunya ya, bisa klik link reflektor di bawah, bisa cek mana yang cocok buat lo ya. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk ikut Telegram grup kita di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.